Rusia rekrut pejuang Suriah, alih pertempuran kota untuk perang di Ukraina, misinya rebut Kiev. Rusia dilaporkan mereka merekrut para pejuang Suriah untuk ikut berperang di Ukraina. Mereka didatangkan salah satunya untuk merebut ibu kota Kiev. Para pejuang Suriah itu direkrut karena berpengalaman dalam pertempuran di perkotaan, sehingga diharapkan bisa membantu merebut ibu kota serta daerah-daerah lain. Seorang sumber pejabat Amerika Serikat atau AL seperti dilaporkan surat kabar Wall Street Journal atau WSJ pada Senin, mengatakan beberapa warga Suriah sudah tiba di Rusia untuk mempersiapkan gelombang serangan baru. Para pejuang lain dalam perjalanan menuju Moskow. Rusia punya sejak di Suriah, bergabung membantu rezim Bashar al-Assad dalam perang saudara. Dari situ terjalin hubungan antara milisi pro-pemerintah dan Rusia. Keandalan para pejuang atau milisi bersenjata Suriah sudah terbukti dengan merebut kota-kota penting. Langkah itu menunjukkan potensi eskalasi pertempuran di Ukraina. Demikian laporan AWSJ dari sumber pejabat. Namun pejabat AS menolak memberikan penjelasan lain tentang pengerahan pejuang Suriah ke Ukraina, termasuk status dan jumlah pastinya. Perekrutan misi ini juga telah dilaporkan media Suriah. Media lokal berbasis di Deir ez-Zor mengungkapkan, Rusia menawarkan milisi di Suriah untuk menjadi relawan perang dengan bayaran antara 200 hingga 300 dolar AS atau 2,3 juta sampai 4,3 juta selama 6 bulan. Permasalahan yang dihadapi pasukan Rusia di lapangan adalah logistik, moral yang rendah, serta perlawanan sengit dari tentara Ukraina. Sebelumnya Rusia juga mendapatkan bantuan dari tentara Kenya untuk memaklumkan Kiev, namun belum berhasil. Dikenal Muslim taat, Presiden Republik Chechnya Ramzan Kadyrov yang dikenal Muslim taat malah mendukung total invasi Rusia ke Ukraina. Ramzan juga mempersiapkan 12.000 pasukan. Ramzan juga mendesak Presiden Ukraina Vladimir Zelensky meminta ampun kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Saya ingin memberikan nasihat kepada Presiden Ukraina saat ini, Zelensky, sebelum dia menjadi mantan Presiden Ukraina, agar dia bergegas dan memanggil presiden kita, Panglima tertinggi Vladimir Putin, kata Ramzan. Dan meminta pengamanan, ujar Ramzan, lagi di hadapan ribuan personil pasukan. Ramzan juga mendesak agar Ukraina menerima semua tuntutan yang disampaikan oleh Rusia. Dia perlu mengambil langkah ini untuk menyelamatkan Ukraina, Republik yang indah, dan rakyat Ukraina, betul katanya. Mintalah pengamunan dan terima semua kondisi yang saat ini dituntut Rusia. Ini adalah hal terbaik, tegas Ramzan. Nama lengkap Ramzan adalah Ramzan Akhtory Kadyrov. Lahir tanggal 5 Oktober 1976. Termasuk usia yang sangat muda untuk jabat presiden. Tapi di usia semuda itu pun ia sudah memimpin Republik Chechnya hampir 10 tahun atau tepatnya sejak ia berusia 30 tahun. Satu hal yang sangat dikenal dari dirinya adalah loyalitasnya pada Presiden Rusia Vladimir Putin dan sikapnya yang sangat menentangkan pemberontakan Takfiri di Suriah. Ramzan Kadyrov adalah putra dari almarhum Ahmad Abdullahi Kadyrov, Presiden Chechnya yang tewas dibunuh pada 9 Mei 2004. Ahmad tewas dalam aksi pengeboman yang dipimpin ex-Bris Chechnya Shamsil Bayesev di dalam stadion Dinamo Kross saat parade peringatan kemenangan Perang Dunia II di Bogatogorosi. Pasukan elit Rusia Sevenats mungkin sudah dikerahkan ke Ukraina setelah Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer pada Rabu. Lalu sedikitnya hal itu diungkapkan pejabat keamanan Amerika Serikat atau AS berdasarkan informasi intelijen. Keandalan pasukan Sevenats juga diakui Mark Gorchina, seorang personel pasukan elit Angkatan Darat atau AD.
Amerika Serikat atau AS atau biasa disebut Beret Hijau, seperti dikutip dari situs Military. Saat ini kedua pasukan elit bekerja sama menjalankan misi di negara Balkan tersebut. Gacina mengatakan saat konflik Kosovo, Serbia, misi Severnas adalah mengganggu pergerakan pemberontak UCPMP Albania di daerah tersebut. Selama 6 bulan, dia dan pasukan Rusia berpatroli di hutan dan pegunungan sekitar Kosovo. Giacania menggabungkan pengalamannya menjalankan misi di Kosovo dalam buku berjudul When Great Beret, Bosnia, Kosovo, Iraq and Beyond, 15 Action Years in the Life, 1996 sampai 2011. Dikerahkan anggota Severnas saat ini sebanyak 17.000 personil, meski angka tersebut dinamis. Seperti pasukan elit lain, para personil Severnas juga bisa melakukan serangan mematikan dengan mengandalkan kecepatan serta kemampuan tak terdeteksi. Bukan hanya Ukraina, ternyata memiliki pasukan bela diri lokal yang beraneka ragam, yang militan dan sulit dilawan. Pada perang di Monomas sejak 2014, Severnas digerakkan untuk berbagai peran seperti pengintaian medan perang dan di kumpul tempur. Mereka dituduh berada di balik pembunuhan beberapa komandan milisi lokal Donbass, namun kematian mereka menjadi bumerang bagi pemerintah Ukraina. Para pejuang Suriah itu direkrut karena berpengalaman dalam pertempuran di perkotaan, sehingga diharapkan bisa membantu merebut ibu kota serta daerah-daerah lain. Seorang sumber pejabat Amerika Serikat atau AL seperti dilaporkan surat kabar Wall Street Journal atau WSJ pada Senin, mengatakan beberapa warga Suriah sudah tiba di Rusia untuk mempersiapkan gelombang serangan baru. Para pejuang lain dalam perjalanan menuju Moskow. Rusia punya sejak di Suriah, bergabung membantu rezim Bashar al-Assad dalam perang saudara. Dari situ terjalin hubungan antara milisi pro-pemerintah dan Rusia. Keandalan para pejuang atau milisi bersenjata Suriah sudah terbukti dengan merebut kota-kota penting. Langkah itu menunjukkan potensi eskalasi pertempuran di Ukraina. Demikian laporan AWSJ dari sumber pejabat. Namun pejabat AS menolak memberikan penjelasan lain tentang pengerahan pejuang Suriah ke Ukraina, termasuk status dan jumlah pastinya. Perekrutan misi ini juga telah dilaporkan media Suriah. Media lokal berbasis di Deir ez-Zor mengungkapkan, Rusia menawarkan milisi di Suriah untuk menjadi relawan perang dengan bayaran antara 200 hingga 300 dolar AS atau 2,3 juta sampai 4,3 juta selama 6 bulan. Permasalahan yang dihadapi pasukan Rusia di lapangan adalah logistik, moral yang rendah, serta perlawanan sengit dari tentara Ukraina. Sebelumnya Rusia juga mendapatkan bantuan dari tentara Kiev untuk memaklumkan Kiev, namun belum berhasil. Dikenal Muslim taat, Presiden Republik Chechnya Ramzan Kadyrov yang dikenal Muslim taat malah mendukung total invasi Rusia ke Ukraina. Ramzan juga mempersiapkan 12.000 pasukan. Ramzan juga mendesak Presiden Ukraina Vladimir Zelensky meminta ampun kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Saya ingin memberikan nasihat kepada Presiden Ukraina saat ini, Zelensky, sebelum dia menjadi mantan Presiden Ukraina, agar dia bergegas dan memanggil Presiden kita, Panglima tertinggi Vladimir Putin, kata Ramzan.